balik lagi bareng aku Keisha di acara talk show kesayangan kita K-Findings The Fact. Nah, Healthy Zen, setiap hari kita bernafas tanpa mikir panjang. Selama udaranya terlihat bersih dan gak berbau, pastinya aman-aman aja gak sih untuk dihirup? Tapi apa benar begitu Healthy Zen? Nah, faktanya nih, udara yang terlihat bersih belum tentu aman untuk dihirup loh Healthy Zen. Bisa aja di dalamnya itu mengandung partikel bebas dan gas beracun yang nggak terlihat namun berdampak juga bagi kesehatan kita nih Healthy Zen. So, hari ini kita bakal bahas mengenai fakta dan mitos seputar polusi udara di kehidupan kita sehari-hari namun sering luput dari perhatian kita nih Healthy Zen. Jadi, topik hari ini yaitu membahas apakah udara di sekitar kita itu aman untuk dihirup atau malah diam-diam mengancam nih. Maka dari itu, sebelum kita membahas secara lebih dalam, telah hadir juga bersama kita narasumber yang super keren banget di bidang kesehatan lingkungan. Kak Ardian. Ya, Kak Ardian, salam kenal. Nah, sebelum kita masuk ke segmen utama, boleh dong nih Kak, kenalin nama, background, peran, serta bidang apa sih yang lagi Kakak tekunin sekarang ini? Oke, perkenalkan saya Ardian Hidayatullah. Sebelumnya saya berkuliah di Politeknik Kemenkes Jakarta 2, jurusan kesehatan lingkungan, yang dimana sekarang saya bekerja di rumah sakit yang bernama Ardius Hospital di Harapan Indah. Waduh, keren banget nih Kak. Maaf ya Kak, kita kita undang Kakak buat share-share pengetahuan ke para Healthy Zen nih di sini nih. Nah Kak, sekarang kita masuk ke segmen utama ya, yang dimana Kakak nanti bakal menjawab pertanyaan dari aku seputar mitos dan fakta mengenai polusi udara di kehidupan kita sehari-hari. Dan Kakak bakal ngejelasin nih kenapa mitos dan kenapa fakta. Sudah siap Kak? Baik. Pertanyaan pertama, mitos atau fakta? Selama udaranya terlihat bersih dan tidak berbau, maka aman dong untuk dihirup harusnya. Mitos, karena banyak bahaya polutan yang tidak memiliki warna dan bau, terutama pada polutan karbon monoksida, nitrogen dioksida, ozon, dan partikel PM2,5. Nah, ada jangka pendek yang dapat dirasakan oleh tubuh seperti iritasi saluran pernafasan, lalu sesak napas, ketiga sakit kepala. Nah, untuk jangka panjang yang dapat dirasakan yaitu yang pertama penyakit paru, yang kedua penyakit jantung. Seperti itu. Waduh, berarti polusi udara tuh memang nggak bisa dianggap sepele ya Kak? Dampaknya aja banyak gitu. Oke Kak, kita move ke pertanyaan kedua. Mitos atau fakta polusi udara hanya berbahaya jika terpapar dalam waktu yang sangat lama? Mitos, karena dalam waktu yang dekat pun dapat membahayakan beberapa kelompok umur seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyakit tertentu. Nah, biasanya jangka pendek yang dirasakan yaitu iritasi mata dan saluran pernapasan, batuk, sesak napas, dan memperparah kondisi penderita asma. Nah, untuk jangka panjang ini biasanya penyakit paru kronis, kemudian ada penyakit kardiovaskular seperti itu. Baik Kak, nah para Healthy Zen tuh bisa didengerin dong, dampaknya itu nggak main-main loh. Kita move ke pertanyaan ketiga. Mitos atau fakta nih Kak, anak-anak dan lansia itu lebih rentan terhadap dampak polusi udara dibandingkan dengan orang dewasa? Fakta, karena anak-anak masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, khususnya di bagian organ dalam, karena organ dalam pada anak-anak ini sangat sensitif. Kemudian makanya harus dijaga agar tidak terpapar polusi udara. Dan untuk lansianya ini faktor utama yang bisa turun kondisi keadaan tubuhnya yang pertama faktor umur, yang kedua fungsi paru, dan sistem kekebalan tubuhnya sudah menurun. Berarti kalau anak-anak ingin bermain di luar, apakah harus selalu menggunakan masker Kak supaya lebih aman dari polusi udara? Tidak perlu, mungkin hanya dijauhkan saja dari sumber polusinya. Baik Kak, kita move ke pertanyaan keempat. Mitos atau fakta berada di dalam ruangan berarti kita sepenuhnya aman dari polusi udara dong? Mitos, karena polusi udara dapat masuk dari 3 lubang. Yang pertama itu pintu, kedua ventilasi, yang ketiga jendela. Nah, contoh yang dapat masuk dari luar ke dalam seperti asap kendaraan, kemudian partikel halus PM2,5, debu-debu halus yang sering kita lihat. Seperti itu.
Nah, dari dalam rumah pun ada sumbernya. Yang pertama, asap rokok bagi perokok yang merokok di dalam ruangan. Ya itu bahaya banget sih. Kemudian bahan kimia yang bisa dibilang bau wanginya sangat menyengat. Seperti parfum mungkin? Nggak termasuk. Mungkin pewangi spray atau pembersih lantai. Oh, oke. Mungkin tahulah merek yang Iya. menyengat. Mungkin yang harus diperhatikan ini sirkulasinya. Sirkulasi. Apabila terjadi polusi udara di dalam ruangan, sirkulasi udaranya harus baik. Tapi apakah jika ventilasi semisal nggak dibersihin nih Kak, tapi di dalam ruangan tersebut tuh memasang exhaust atau penyaring udara, itu gimana tuh Kak kira-kira? Itu namanya ventilasi mekanik, yang dimana exhaustnya wajib rutin dibersihkan seperti itu. Oh baik-baik Kak. Kita move ke pertanyaan selanjutnya Kak. Mitos atau fakta masker kain itu udah cukup efektif buat melindungi tubuh dari polusi udara? Mitos, karena masker kain hanya melindungi tubuh dari partikel besar saja. Nah, untuk partikel halusnya ini tidak tersaring, maka sangat disarankan untuk menggunakan masker dengan filtrasi tinggi seperti masker medis atau masker KN95 seperti itu. Baik Kak, berarti kalau masker rumahan yang masker kain seperti itu kurang efektif ya Kak? Oh iya, tidak disarankan. Tidak disarankan. Itu healthy zen, boleh ya healthy zen dicatat. Nah, lanjut ya Kak. Mitos atau fakta dampak polusi udara hanya cuma menyerang paru-paru dan saluran pernapasan aja? Mitos, karena polusi udara ini dapat masuk ke aliran darah dan menyebabkan gangguan pada organ lain seperti jantung, otak, pembuluh darah, dan sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi banyak ya Kak dampaknya, nggak hanya paru-paru dan saluran pernapasan aja. Next ya Kak, mitos atau fakta berolahraga di luar ruangan selalu menyehatkan walaupun kualitas udaranya tuh lagi buruk gitu? Mitos, karena bahaya banget, apalagi di era sekarang yang dimana-mana asap serba keluar dari mana aja. Frekuensi dan volume saat berolahraga itu sangat tinggi, jadi banyak udara yang terhirup ke dalam tubuh. Jadi jika dilanjutkan dapat menyebabkan risiko gangguan pernapasan, iritasi saluran pernapasan, kemudian menurunnya sistem kekebalan tubuh, serta menurunnya kualitas hidup. Wah, jadi nggak malah menyehatkan tapi malah memperburuk ya Kak. Kita next ya Kak. Mitos atau fakta paparan polusi udara dapat meningkatkan resiko penyakit jangka panjang seperti asma, jantung, hingga stroke? Fakta, karena polusi udara dan gas berbahaya itu dapat masuk ke dalam paru-paru dan darah. Ini yang dimana menyebabkan peradangan kronis serta kerusakan pada sistem pernafasan dan kardiovaskular. Seperti itu. Waduh, parah banget sih Kak. Oke, next. Mitos atau fakta polusi udara adalah masalah kecil yang dampaknya tuh jarang terasa dalam kehidupan sehari-hari? Mitos, karena bukan dampak kecil, biasanya ini dapat dirasakan sehari-hari. Keluhan ringan yang biasanya dirasakan oleh masyarakat yaitu seperti iritasi mata, batuk, sesak napas, kemudian yang terakhir mudah lelah, seperti itu. Nah, biasanya kalau Kak Ardian sendiri lagi jaga, keluhan apa sih Kak yang sering ditemuin? Untuk saat ini yang berada di rumah sakit saya kebanyakan itu jantung. Ya, makanya apalagi umur-umur lansia itu banyak sekali pasien di tempat tersebut. Jadi memang terbukti ya Kak kalau anak-anak dan lansia itu sangat rentan. Betul. Ya. Baik Healthy Zen, sebelum kita pamit, aku bakal bacain komentar-komentar kalian bareng Kak Ardian. Jadi komentar-komentar dari para Healthy Zen yang bakal aku pilih, aku bakal bacain ke Kak Ardian dan Kak Ardian nanti bakal ngejawab gone kalau kebiasaan itu baik atau stop kalau kebiasaan itu buruk. So, langsung aja ya Kak. Komentar pertama nih Kak. Ada yang bilang, aku tetap olahraga di luar walaupun udaranya tuh lagi berdebu. Kan aku olahraganya supaya biar sehat. Jadi nggak bakal sakit lah ya. Gimana nih Kak? Misalkan. Stop, karena penyumbang penyakit terbesar itu pertama di polusi udara. Jadi disarankan untuk olahraga di ruang terbuka hijau untuk meminimalisirkan
angka penyakit yang disebabkan oleh polusi udara seperti itu. Baik. Jadi kalau walaupun olahraganya di dalam ruangan itu gimana tuh Kak? Mungkin dilihat dulu dari area yang kita gunakan untuk olahraga ya, itu berada di pinggir jalan atau berada di pedalaman seperti itu. Baik Kak. Kita lanjut ya Kak ke komentar kedua nih Kak. Ada yang bilang aku jarang bersihin ventilasi rumah dan AC. Soalnya aku mikirnya kan di dalam ruangan ya, pasti aman gak sih dari polusi? Stop, wajib dibersihin karena kita nggak tahu akan ada penyakit apa yang bakal menimpa diri kita. Baik Kak, kita lanjut nih Kak. Yang terakhir nih, ada yang komen kalau naik motor aku pakai masker yang agak tebal supaya lebih safety. Karena kan banyak asap dan debu, apalagi motor yang berber. Mungkin yang berber tuh yang polusi knalpotnya yang lebih banyak gitu ya. Gimana tuh Kak? Go on, mungkin ditingkatkan lagi ya untuk penggunaan maskernya. Gunakan masker yang sekali pakai, jangan yang berkali-kali pakai seperti itu. Karena masker yang berkali-kali dipakai itu sudah menurun kualitasnya seperti itu. Berarti kalau masker kayak masker rumahan seperti masker kain itu nggak dianjurkan ya Kak? Ya. Baik, udah segitu dulu aja pembahasan kita mengenai segmen dari Go On or Stop ya teman-teman. Kita bisa lihat ya Healthy Zen, kalau udara di lingkungan sekitar kita itu nggak selalu senantiasa bersih ya, bisa dilihat juga dari dalamnya. Nah Healthy Zen, sebelum penutup, Healthy Zen, dari pembahasan ini kita bisa lihat ya, dampak dari polusi udara tuh nggak bersifat sementara aja, bisa juga berdampak panjang. Dampak sementaranya mulai dari batuk, sesak napas, dan ispa hingga menimbulkan penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, dan stroke. Dan ini tuh sangat rentan banget untuk kelompok di usia anak-anak dan lansia tentunya. Oleh karena itu, marilah kita lebih tetap peduli terhadap kualitas udara di sekitar kita nih Healthy Zen. Karena lindungi diri adalah sebagian juga dari lindungi keluarga. Aku juga mau ngucapin terima kasih ke Kak Ardian sebelumnya atas waktu dan pengetahuan yang udah di-share ke para Healthy Zen semua yang ada di sini. Nah, saya Kesha, pamit undur diri. Sampai jumpa di K Findings The Facts selanjutnya. Bye-bye!